Selamat malam, selamat bertemu lagi rekan-rekan para pendidik dan juga guru-guru serta orang tua dimanapun saja berada. Kita bertemu lagi di channel Anak dan Remaja bagi Kristus. Senang sekali pada hari ini kita akan berbincang-bincang secara dari hati ke hati dengan tamu istimewa yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita semua lewat channel Anak dan Remaja ini. Kita akan sapa dulu, yaitu Ibu Desi Sanger. Nah, saya akan perkenalkan dulu nanti sebelum kita menyapa. Ada juga Tasya dan Ibu Desi. Saya akan memperkenalkan sedikit ya tentang Bu Desi dan juga Tasya. Bu Desi ini adalah praktisi pendidikan, khususnya special need yang pada saat ini Bu Desi melayani, tetapi Bu Desi juga adalah pembicara parenting ya bagi orang tua dan juga trainer bagi guru-guru baik di gereja maupun di sekolah. Kita bersyukur untuk kehadiran Bu Desi, dan pada malam hari ini Bu Desi mengajak serta didampingi ya oleh Tasya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bu Desi dan Tasya. Kita sapa dulu. Halo, Bu Desi, ketemu lagi nih, seneng banget ya. Ya, halo, halo. Selamat sore ya, malam, menjelang malam, ini udah malam. Iya, Iya, ini saya ada di daerah. thank you Ci Desi. Kita sapa dulu Tasya. Halo Tasya, hai. Nah, nanti Bu Desi akan memperkenalkan secara khusus Tasya ya. Mari kita akan sama-sama coba melihat atau mendengar dari Bu Desi dulu. Kira-kira kenapa atau dari mana awal mula Bu Desi terbeban untuk melayani anak-anak maupun remaja, bahkan sekarang ada yang sudah dewasa yang memiliki atau special need seperti ini. Nah, kita akan dengar kisah atau beban apa yang Tuhan taruh kepada Bu Desi. Mari kita sama-sama dengar. Saya persilakan Bu Desi untuk memulai obrolan kita yang santai dari hati ke hati pada malam hari ini. Silakan Bu Desi. Ya, dari Bandar Lampung di tepi pantai nih hari gitu ya. Ya, saya ingin mungkin ingin share sedikit kenapa sampai Tuhan izinkan saya. Ini tahun ke-8 sebenarnya saya melayani mereka. Wow. Jadi Tuhan panggil saya untuk melayani. Ya, 1 tahun pertama itu adalah masa di mana saya secara langsung gitu. Saya punya pengalaman pribadi dengan dia. Jadi waktu Tuhan menjawab pergumulan saya tanpa banyak orang tahu, karena kalau saya bergumul kan saya nggak selalu bisa ceritakan ke orang gitu. Jadi dalam rangka saya berdoa itu Tuhan tuh menjawabnya melalui Tasya. Itulah makanya hari ini saya ajak dia gitu. Saya ajak dia untuk ketemu nih, untuk ngobrol nih, saksinya gitu. Mungkin dia sendiri nggak ngerti gitu apa pergumulannya Bu Desi gitu ya. Dia juga nggak ngerti mungkin, karena saya juga sulit ya men-sharingkan ini buat dia gitu. Tapi ya itu dia, Bu Lili, bagaimana Tuhan bisa panggil kita. Jadi saya mau bilang bahwa panggilan Tuhan itu belum berarti bisik-bisikan. Ayo Ya. Desi, pergi pelayanan anak-anak special need. Belum tentu. Bisa juga itu karena tadi ya, dijorokin orang gitu ya, minta orang, dipanggil orang gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa saya harus melayani anak-anak ini gitu. Saya nggak punya sama sekali skill itu gitu. Ya walaupun pendidikan saya memang ada bidang psikologinya, counselingnya, tapi kan itu jauh sebenarnya gitu. Saya nggak ngerti gitu, memahami mereka itu sulit buat saya gitu. Jadi saya berpikir, ngapain, orang karir saya juga udah bagus Iya. gitu ya. Pelayanan saya juga udah cukup, udah punya semuanya, istilahnya saya udah komplit lah Iya. gitu ya. Ngapain gitu, masuk ke bidang yang sebenarnya tuh baru dan awam buat saya. Apa namanya, itu buat saya nggak menyulitkan. Itu sih Bu Lili yang saya rasakan ya. Wah, eh, pasti ini sesuatu yang akan menggetarkan bagi orang-orang yang sedang bergumul untuk pelayanan-pelayanan yang mungkin saja bagi dia kayak nggak kepikir, atau mungkin dianggap dijorokin kayak tadi, atau apapun yang sedang ingin ditinggalkan. Tapi saya kenal Bu Desi, memang Bu Desi
melayani dengan karir yang cukup bagus di dunia pendidikan, bahkan menjadi pembicara di berbagai kota dan di berbagai tempat ya, gereja dan sekolah. Jadi waktu memutuskan itu juga kan kita pernah berkunjung ke situ ya Bu Desi. Jadi kayak ke sekolah Lydia kayak dikasih tunjuk, maksudnya diajak keliling ke kelas satu dengan Pak Jeki juga waktu itu saya ingat. Kayak sempat terharu waktu itu bersama dengan suami datang ke situ, kayak lihat wow, kayak Desi bisa meninggalkan semua hal yang menjadi apa ya, yang sudah prestasi-prestasi yang dicapai lah, seperti itu ya, hal-hal yang bisa dikerjakan dengan begitu banyak talenta yang Tuhan berikan, tapi memiliki hati untuk melayani special need ini ya, anak-anak special need ini. Dan itu kayak ketemu juga dengan mereka waktu itu, mereka nyanyi kalau nggak salah di sana, itu sesuatu yang mengharukan. Dan ini awal mula di mana kita bisa mendengar Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan bagaimana Bu Desi dipanggil lewat suami, tetapi semakin dikuatkan dan semakin memantapkan pelayanan ini. Nah, terima kasih Bu Desi. Lalu yang berikutnya ini kita pengen tahu apa saja yang sudah dikerjakan di dalam pelayanan ini, bagaimana ketika pertama kali menghadapi anak-anak ini, kaget enggak, atau maksudnya bahkan semakin cinta kepada mereka, apa saja yang dikerjakan dan kira-kira apa saja yang metode-metode yang dipakai di dalam membimbing ataupun mengajar mereka. Nah, kita pengen tahu sedikit tentang hal itu Bu Desi. Baik, nah untuk menjawab itu saya akan melibatkan Tasya nih di sini ya. Ya, Sebenarnya Tasya juga nggak saya siapin nih. Jadi ini benar-benar pembicaraan yang apa ya, yang langsung gitu ya, tanpa ada rekayasa. Iya. Ya Syah ya, kamu kaget-kaget ya, Bu Desi minta kamu mendampingi Ibu malam ini ya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam saya menjawab ini ya Tasya akan bantu saya. Jadi saya akan bertanya kepada dia ya. Nah, sebenarnya tuh yang pertanyaan Bu Lili ini yang kedua ini panjang nih kalau mau diceritain ya. Iya. Bagaimana metodenya apa, gimana caranya gitu ya. Oke ya. Nah, memang benar. Awalnya nih ya, saya harus cerita dulu nih awalnya nih. Awalnya dulu waktu ketemu Tasya, sebenarnya kan Tasya kan udah ada di sekolah. Jadi ini sebenarnya sekolah umum tadinya, sekolah umum yang memberikan kesempatan buat anak-anak special need untuk bergabung begitu. Jadi Tasya ini adalah generasi pertama nih awal-awal lah begitu ya, waktu mulai banyak anak-anak special need yang gabung mulai dari SD. Ya Syah, kamu masuk Lydia itu mulai dari kelas berapa sih? Kamu ingat nggak? Satu. Ya, satu kan, umurnya masih kecil ya waktu itu ya. Ya. Masih kecil banget kamu ya. Oke, kamu senang nggak? Waktu itu senang nggak sekolah di Lydia? Senang nggak waktu kamu masih kelas 1 SD? Gimana? Senang banget. Teman-teman menerima kamu nggak? Menerima. Guru? Hah? Gimana? Guru-guru? Guru-guru juga? Guru-guru sayang kamu? Semuanya sayang kamu ya? Oke. Nah, berjalannya waktu, akhirnya kita makin melihat nih, ternyata betul anak-anak special need ini kan memang punya kelebihan ya, tapi mereka juga punya keterbatasan. Betul ya? Jadi, kalau misalnya nih mereka dipaksa dalam tanda kutip gabung dengan sekolah umum, ya kan orang sering bilang nih inklusi gitu ya, sekolah inklusi. Saya sih bukan menentang inklusi ya, tapi inklusi itu perlu dipertimbangkan ulang kalau menurut saya. Kenapa? Ya, setelah saya melayani di special needs, saya baru tahu begitu kesulitan tingkat kesulitan di mana. Apalagi kalau nggak ada guru spesial yang untuk bantu mereka gitu ya. Ya kita mengertilah begitu kemampuan mereka. Saya tidak bilang bahwa mereka hanya punya kelemahan, karena mereka juga punya kelebihan. Nah ini dia nih, saya mau bicara tentang kelebihannya justru. Kelebihan-kelebihan mereka itu sangat tidak bisa terlihat kalau mereka ada di sekolah umum. Kenapa? Karena sekolah umum itu kan punya program sendiri ya. Kita pernah tahu, kita punya Kurnas, kurikulum nasional. Ya, karena saya juga pernah di sekolah umum, jadi saya ngerti tuh gimana susahnya ngajarin anak-anak dengan kurikulum itu. Apalagi dengan kurikulum-kurikulum baru sekarang gitu ya. Nah, jadi kan otomatis kita hanya memperhatikan itu. Sambil maksain mereka ikut belajar seperti itu. Memang sih mereka punya ijazah lah akhirnya begitu ya. Tapi kan ada bagian-bagian lain yang mereka punya, apa itu bakat mereka, minat mereka, hal-hal yang sebenarnya begitu banyak yang mereka punya, itu tidak tereksplor akhirnya. Itu tadi, karena sibuk ngurusin apa namanya matematiknya, bahasa Indonesia, IPA-nya, yang belum tentu juga mereka guna gitu. Itu makanya saya bilang, saya tidak menentang inklusi.
tidak menentang, tapi perlu dipertimbangkan. Ya karena begini, sebagian besar orang tua kalau mereka memang belum mengerti ya, mereka akan paksa anak mereka untuk inklusi kok. Kenapa? Ya itu tadi dapat ijazah soalnya. Jadi kalau ditanya anakku kelas berapa, dia bisa jawab SMP kelas 1 misalnya, kelas 6 SD gitu. Nah kalau masuk sekolah special need kan istilahnya bingung ya kelas apa. Ya seperti itulah ya. Nah, jadi itu awalnya sih kalau menurut saya. Nah, Tasya itu juga dulu sekolah umum gitu. Ya tapi ini tetap berguna karena kan di sekolah umum mereka belajar bahasa ya, gitu. Kemudian menulis. Jadi kemampuan-kemampuan umumnya dia dapat nih di sekolah umum. Nah, kemudian ketika dia besar, mama papanya luar biasa sekali, kakaknya luar biasa sekali. Kemudian akhirnya menyadari bahwa Tasya perlu loh sekolah lain. Tasya nggak perlu masuk SMK atau SMA gitu. Dia perlu pendidikan khusus untuk eksplor semua kemampuannya gitu. Jadi akhirnya disitulah akhirnya Lydia memutuskan untuk beralih tidak lagi jadi sekolah umum, tapi apa istilahnya kita sebutnya rumah belajar sih. Rumah belajar itu kan tempat di mana anak-anak bisa menikmati rumahnya mereka sambil belajar. Ya, jadi kurikulumnya benar-benar teller. Jadi kita benar-benar create kurikulum berdasarkan anak-anak gitu. Nah itu dia sebenarnya Ibu Lili. Jadi kalau tanya metodenya apa? Metodenya ya semua metode akan dipakai karena kan kita kan harus kenal mereka. Jadi kayak misalnya saya mengenali Tasya. Nah, sekarang kita tanya ya, Tasya apa yang paling kamu suka? Kamu suka sekali dengan pelajaran apa atau bidang apa yang kamu suka? Kamu boleh jawab, Nak. Apa yang kamu suka? Saya kasih contoh nih. Ayo, Saf. Misalnya kamu suka apa? Menuliskah? Masakkah? Art atau apa? Masak. Tasya suka masak. Oke. Nah, dia suka masak. Itu saja salah satu ya. Oke. Nah, di sekolah, di rumah belajar, kita menyediakan pelajaran cooking yang mungkin tidak sama dengan sekolah lain atau kursus lain. Ya, di situ Tasya akan belajar masak sesuai dengan kemampuannya. Dia mulai belajar membaca menu, belajar masak, sampai akhirnya dia bisa menyajikan satu jenis masakan. Coba Tasya cerita pengalaman Tasya waktu belajar masak. Ini salah satu contoh aja. Ayo Sya, silakan Sya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sampai suka belajar masak? Padahal masak itu juga nggak mudah ya, gitu. Ya, Nak? Karena kalau masak itu kan pengalaman juga. Kenapa, Nak? Pengalaman memasak. Iya. Oh, Tasya punya pengalaman memasak. Oke. Menu-menu apa yang Tasya pernah masak? Apa aja? Wah, nasi goreng. Ya, itu kayaknya menu andalan ya. Apalagi? Apalagi yang Tasya pernah masak. Banyak kan menu-menu yang kita udah belajar sama-sama. Oke, Ibu Desi. Oh iya, menu tahu. Iya, menu tahu. Karena dia kita suka makan tahu. Apa aja sih ya? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Menu tahu apa aja? Jadi Tasya punya banyak resep tahu yang enak loh. Wah, keren nih. Oh, egg roll. Dia baru selesai bikin egg roll. Bu Lili aja belum tentu bisa loh egg roll. Tapi egg roll-nya isinya tahu gitu ya. Oke. Iya, jadi kami itu memang create kurikulum. Jadi anak-anak tuh kalau masak itu nggak cuma masak gitu, Bu Lili. Jadi salah satu contoh ya. Jadi ada 6 pengembangan sih sebenarnya. Namanya kita sebutnya sebagai keterampilan hidup. Kalau orang bule bilang life skill gitu. Yeah. Nah, cooking itu adalah salah satu life skill yang kita pelajari. Jadi, tapi life skill-nya tidak sekedar hanya life skill masak misalnya atau cooking ya. Di dalam cooking mereka belajar sesuatu. Belajar apa? Mereka belajar tentu, bisa contoh nih, karena minggu-minggu ini, bulan ini mereka sedang belajar tentang dua makanan, yaitu makanan berbahan kentang dan berbahan tahu. Jadi mereka akan explore dulu nih, saya akan ajarin mereka tahu itu isinya apa kandungannya. Oke ya, kentang itu isinya apa, kalau makan kentang manfaatnya apa. Jadi paling tidak mereka dapat pengetahuan gitu ya. Nah baru kemudian mereka belajarlah cara mengolahnya, ada yang dipanggang, dikukus, digoreng, macam-macam. Jadi mereka latihan di rumah, ini karena masa pandemi. Jadi mereka lakukan itu di rumah, nanti mereka foto atau mereka videokan dan mereka kirim. Jadi kita putar juga. Jadi teknologi itu menjadi sesuatu yang akhirnya menyenangkan sekali ya untuk digunakan saat ini. Nah itu sih yang saya lihat dari anak-anak. Nah dengan harapan begini, suatu kali kalau mereka harus mandiri ya, mereka bisa masak sendiri. Mereka butuh kok belajar masak. Nah mereka punya skill itu gitu. Itu cuma salah satu sih, banyak hal yang lain sebenarnya. Oke. Selain masak bisa apa? Suka apa? Tulis ya. Mereka juga diajarin nulis kok. Oke. Menjahit. Udah lama ya nggak belajar jahit ya? Wow.
Ya, Paling tidak Bu Lili, mereka bisa pasang kancing sendiri. Iya, betul. Ya kan? Kalau bajunya robek sedikit, mereka bisa cari dari sendiri lah gitu ya, Iya, nggak usah gimana caranya itulah. Jadi mereka akan jadi orang yang mandiri sih tujuannya. Itu iya, tujuannya, iya. memandirikan mereka. Mm-mm. Aduh, ini apa semakin menarik nih. Kalau tadi Bu Desi kan bilang, memang sih saya juga mendengar bahwa anak-anak ada orang tua yang menitipkan ke sekolah-sekolah umum ya, inklusi seperti itu dengan harapan mereka bisa bergaul dengan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, Ya. kalau pandangan Bu Desi kan dengan mereka memang bersama-sama di sini justru bisa melihat ya banyak perkembangan talenta bakat yang apa yang menjadi kesukaan mereka jadi lebih enjoy seperti itu ya. Kalau yang di umum ya ada kelebihan, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Mereka di situ bisa mungkin juga belajar dari hal lain, tapi mungkin akan lebih susah untuk beradaptasi karena dituntut kan untuk belajar mata pelajaran yang lain, sedangkan ini lebih enjoy. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang tua yang misalnya bertanya, Bu Desi, kalau soal yang tadi dikatakan ini kan kemandirian, mereka diajar mandiri, lalu mereka akhirnya menampilkan skill-skill yang mengeluarkan semua kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Terus kalau ada orang tua yang bertanya tadi, seandainya ada anak-anak yang di dalam atau sudah di dalam sekolah Lydia ini, bagaimana mereka bisa beradaptasi atau sosialisasi satu dengan yang lain seperti yang dilakukan ketika ada orang tua yang menyekolahkan di sekolah umum seperti itu. Nah, perbedaan dan persamaannya apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan begitu, Bu Desi? Oke, iya. Bu Lili, sebenarnya kalau kita tanya sama orang tua, kenapa sih mau masukin anaknya ke sekolah umum atau sebagainya, betul itu. Selalu jawabannya supaya anakku bisa bersosialisasi gitu ya. Iya. Nah, cuma masalahnya gini Bu Lili, yang saya perlu pertanyakan ulang nih. Sekolah di mana mereka akan dititipkan dalam tanda kutip gitu ya bersama-sama, itu udah disiapin belum untuk bisa terima anak-anak kita? Betul. Nah, kalau tidak apa yang terjadi? Mereka akan dibully kan? Nah, itu dia. Sebenarnya sih ideal banget. Ini kalau saya ngebayangin nih ya, ada satu sekolah ideal ya, yang memberikan kesempatan bertumbuh bersama, baik anak-anak special need maupun anak-anak yang non special need gitu ya, kalau kita mau sebut begitu ya. Saya nggak sebut normal, karena buat saya Tasya itu normal. Ya, jadi saya paling kesel kalau ada orang bilang ini, anak-anak yang nggak normal. Saya dalam hati saya, nggak normal apanya gitu. Tahu nggak, mereka tuh sangat normal, kadang-kadang lebih normal. Saya pernah kena COVID, saya pernah kena COVID sekeluarga, dan satu hal yang saya sangat syukuri ya, ini Tasya khususnya, karena dia kan baru belajar masak tahu nih, tahu apa ya waktu itu ya, pakai telur gitu, dia masakin loh buat saya. Wow. Dia kirim, terus dia kasih saya surat gitu, dia tulis surat, sampai hari ini suratnya masih saya simpen tuh, ada di laci saya ya. Jadi waktu itu saya berpikir gini, ya ampun, saya pikir, terus mau bilang dia nggak normal, dia jauh lebih normal kali gitu. Dia tahu ibu gurunya lagi sakit dan nggak bisa masak nih, gitu ya, lagi stres juga mungkin. Nah, dia kirim ya lewat Gojek waktu itu ya. Nah, saya bilang, mau yang normal yang mana? Ayo. Ya, Tasya, terima kasih ya. Kamu kirimkan ibu masakan kamu, enak sekali masakannya. Suratnya sangat membuat ibu jadi cepat sembuh gitu akhirnya. Nah, itu tadi. Jadi jangan pakai istilah normal nggak normal ya. Jangan-jangan Anda dan saya nggak normal. Betul. Mereka lebih normal. Iya. Gitu ya. Nah, jadi saya coba berpikir, aduh kalau ada satu sekolah ya, di mana dua-dua ini benar-benar diberikan wadah yang baik. Jadi bukan inklusi namanya. Mereka juga punya sekolah sendiri kayak sekarang yang kami lakukan ya di Rumah Belajar Lydia. Mereka punya versinya sendiri, punya kurikulumnya sendiri. Tapi ada saat-saat di mana mereka bisa gabung ya. Sebenarnya contoh lah, main musik bareng itu mereka bisa loh. Ibadah bareng mereka bisa loh, gitu. Nanti Bu Lili kapan-kapan ya kalau udah onsite lagi saya undang ya kalau mereka pas ibadah. Aduh, Bu Lili bisa lihat bagaimana mereka berperilaku sangat-sangat positif. Mereka bisa tenang beribadah, mereka bisa memimpin ibadah mereka. Yang main musik, yang jadi MC gitu ya. Itu luar biasa sekali kan, di mana mereka bisa, bahkan mereka bisa bikin PPT sendiri. Saya mah nggak pernah repot bikin PPT. Jadi diganti-gantian aja anak-anak itu, karena mereka belajar juga komputer, mereka pinter bikin slide.
aduh slide mereka udah luar biasa. Kadang-kadang saya merasa, hebat dia. Sampai mereka bisa bikin itu loh, video sendiri loh. Wah, Coba. kalah Jadi saya kita. pikir, ya, loh, betul mereka bisa masukin foto-foto, kemudian ya bisa ya sederhana, teknik sederhana pakai pakai apa aplikasi. Tapi pun itu udah luar biasa, bukan? Iya, Nah, itu betul. dia ya. Heeh. Nah, sebenarnya di situ. Nah, jadi kalau kayak saya kalau mereka tidak punya komunitas itu ya saya pikir sekolah-sekolah lain ya perlu loh punya hati buat kunjungi mereka. Beberapa kali waktu dulu di masa onsite ada sih, tapi memang programnya tidak berkala. Sayangnya itu. Jadi cuma program-program apa namanya kayak semacam ada seadanya aja gitu ya. Misalnya contoh di satu sekolah baik gitu ya, saya nggak boleh sebut produk ya. Misalnya kirim anak-anaknya bersama mengajar anak-anak kami. Kan mereka ketemu tuh interaksi ya. Terus kemudian ada misalnya gereja-gereja yang mengundang anak kami untuk melayani, ya itu juga kan interaksi. Nah, tapi kan dalam keluarga mereka ketemu sama anggota keluarga mereka. Mereka akan jadi percaya diri kan. Jadi saya pikir nggak ada sih kendala untuk apa ya, mereka kekurangan sosialisasi gitu. Seperti Tasya tuh, temannya banyak tuh. Betul ya? Teman kamu banyak nggak? Banyak. Iya. Ada berapa ribuan? Banyak sekali ya teman-teman Tasya ya. Teman kakak juga jadi teman Tasya ya? Iya. Iya ya, nah mereka jadi cukup percaya diri sih dengan begitu. Nah, cuma khususnya gini ya Bu Lili, kan ada anak-anak kita yang memang misalnya anak-anak autism ya. Iya. Kita tahu karakter autism ya. Mungkin untuk mereka sosialisasi itu nggak bisa kita bayangkan nanti kayak bisa tamat Tasya gini ngobrol gitu, curhat gitu. Nggak bisa gitu, itu beda. Ya, jadi jangan pernah berharap nanti kalau anak-anak autism itu nanti kalau udah disekolahin, istilah dalam tanda kutip nih ya, udah dimasukkan dalam sekolah baik inklusi maupun non inklusi gitu, nanti dia bisa ngobrol ya, cuma enggak sih, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Karena beda. Makanya papa mama harus ngerti siapa mereka. Jadi jangan punya harapan terlalu salah gitu ya, bukan berlebihan sih. Salah nanti akhirnya kecewa gitu ya. Nah, itu dia. Iya. Ya, thank you Bu Desi ya. Maksudnya jadi kayak kalau ada orang tua di luar sana, para pendidik yang juga bertanya, kira-kira apakah mereka bisa bersosialisasi? Tadi udah dijawab dengan sangat luar biasa bahwa mereka bisa bersosialisasi bahkan dengan lebih baik ya, bahkan mungkin dibanding kita. Bahkan mereka punya kelebihan-kelebihan keistimewaan yang luar biasa, dan juga mereka melakukan banyak hal yang mungkin saja di luar apa yang kita pikirkan, yang tadi ya, masak, Tasya masak, dan juga ada yang buat PPT, bisa musik dan sebagainya, itu luar biasa ya semua yang dilakukan. Nah, orang tua bisa melihat bahwa dari sini menyekolahkan anak itu tentunya harus ada komunikasi antara anak dan juga orang tua, seperti itu. Nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya. Nampaknya Bu Desi ini sebentar ya, keluar sebentar, kita dengan Tasya. Kita menunggu Bu Desi sebentar ya, Tasya ya. Oke. Ya, tadi kita tanyakan kembali kepada Bu Desi, bagaimana Tuhan sudah menaruh beban itu, dan bagaimana melayani anak-anak dan orang tua, apa yang harus dilakukan ketika memilih sekolah. Ternyata anak-anak ini luar biasa dan spesial, secara khusus mereka punya banyak kemampuan dan bisa mendampingi mereka dan bersyukur untuk setiap kemampuan. Kita akan mendengar dari Bu Desi, kira-kira kalau ada orang tua dan juga para pendidik di sana ingin tahu dan belajar banyak, inspirasi atau motivasi apa yang diberikan kepada orang tua dan para pendidik ketika ingin mengenal anak-anak special need ini lebih jauh. Silakan Bu Desi memberikan kita motivasi. Iya, yang pertama tentu kita harus punya hati dulu ya, itu dulu tuh. Jadi kita harus jelas bahwa melayani mereka adalah panggilan hati ya. Jadi sama sih sebenarnya semua panggilan itu ada hatinya. Cuma karena anak spesial ini khusus, jadi mereka tuh benar-benar harus punya hati, mereka tuh harus kita tempatin di hati kita gitu. Doa kita, semangat kita tuh ada tuh bersama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita perlu skill. Nah ini dia. Karena mereka adalah, maksudnya gini, karena pelayanan ini unik gitu ya, kita perlu belajar apa, banyak hal sebenarnya. Belajar tentang psikologi anak, metode, kemudian karakteristik mereka. Nah ini yang harus kita juga belajar.
di Indonesia kan memang nggak ada spesial untuk pendidikan ini ya, walaupun memang ada afiliasi dari luar gitu. Nah, tapi banyak seminar-seminar kok sekarang, banyak buku-buku, banyak resort gitu ya. Nah, itu perlu kita pelajari. Terus yang ketiga adalah kalau perlu ya kita magang gitu ya, Iya. kita belajar. Nah, kita magang ke satu sekolah atau satu tempat di mana memang ada pelayanan ini. Jadi kita paling tidak punya pengalaman lah untuk itu. Saya sendiri sih sebelum saya saya sambil jalan soalnya ya. Jadi sambil saya melayani mereka, saya ikut-ikut tuh kursus-kursus macam-macam. Kemudian di gereja kan juga ada ya pelayanan ini. Jadi ikut gabung, dengerin seminar, macam-macam lah. Terus browse ke berbagai sumber. Jadi waktu mau bikin kurikulum juga lihat kurikulumnya orang-orang bule tuh kayak apa sih ngajarinnya. Terus dibantu sama teman-teman, jadi kita kolaborasi. Nah, terus yang terakhir memang kita harus melakukan gitu. Nah, ketika melakukan itu sebenarnya adalah apa ya, pengalaman belajar yang nggak bisa tergantikan gitu. Nah, saya selalu penuh dengan catatan. Jadi misalnya nih saya ngajarin anak dengan kemampuan seperti ini gitu. Saya punya catatan tuh. Oh, ternyata anak seperti ini. Nah, yang saya temukan nih ternyata teman-teman, Bapak Ibu, guru-guru, ternyata memang anak-anak itu unik gitu. Jadi memang pendekatannya nggak bisa semuanya sama. Walaupun misalnya gini ya, contoh nih yang kayaknya untuk kelompok Tasya nih ya. Tasya ini kan anak dengan kelebihan kromosom ya. Dia disebut Down syndrome gitu ya. Nah, saya nggak pernah nutupin loh sama Tasya dan teman-teman. Jadi karena mereka udah dewasa, saya anggap mereka udah 20-an ya. Jadi saya udah kasih tahu mereka, kamu itu anak spesial yang mananya gitu. Jadi nggak pernah ditutupin gitu ya. Yes ya. Jadi dia tahu bahwa dia anak Down syndrome gitu. Nggak apa-apa, itu satu kelebihan juga kok gitu. Jadi saya kasih tahu nih kelebihan kamu ini nih, kekurangan kamu ini. Jadi mereka tahu nih. Nah terus, sama-sama Down syndrome pun mereka punya itu tuh Bu Lili, apa namanya, kemampuan-kemampuan yang beda gitu. Ya kesamanya adalah mereka sulit menghitung. Wah. Oke. Mereka sulit menghitung. 4 tambah 3 itu buat mereka susah gitu ya. Makanya ngajarin matematik buat mereka itu beratnya luar biasa. Nah, tapi gini, nih contoh Tasya ya. Tasya itu kemampuan verbalnya bagus. Jadi saya menggunakan kemampuan verbal dia untuk belajar ke hitungan. Ya, jadi kalau sekarang nih si Tasya udah bisa ngitung uang 100.000, 200.000 gitu. Ya, itu karena kita menjadikan itu sebagai sebuah apa? Kayak misalnya gini, dibuat jadi cerita gitu, dibuat jadi cerita. Jadi dia lebih paham itu gitu. Nah itu dia. Nah ini kan nggak bisa ya untuk dipukul rata untuk semua orang. Nah itu dia. Jadi kalau kita tidak melakukan sendiri, kita tidak akan menemukan caranya. Nah kalau kita udah melakukan, misalnya kita punya 20 murid, kan 20 karakteristik tuh, kita udah catat tuh ya. Nanti misalnya kita ketemu murid baru nih, mungkin kita bisa lihat-lihat, oh mungkin pendekatan yang ini cocok, tapi belum tentu juga cocok gitu. Nanti bisa cari lagi di kolaborasi lagi dengan cara-cara lain begitu. Iya. Itu sih Bu Lili. Jadi mesti semangat. Thank you Bu Desi untuk apa ya, motivasi inspirasi yang sudah diberikan ke kita semua. Ya, ya, oke. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kekasih, para pendidik dan juga rekan-rekan guru sekalian, kita sudah masuk ke dalam penghujung pembicaraan kita yang sungguh membuat banyak inspirasi di dalam setiap perjalanan hidup setiap kita, dan ini merupakan suatu keistimewaan di mana kita bisa berbincang-bincang dan kita juga bisa ngobrol dengan Bu Desi yang memang melayani special need yang sungguh berharga di hadapan Tuhan tentunya ya, dan kita harusnya berbangga dan bersyukur untuk baik orang tua, para pendidik yang harus melayani juga special need. Nah, terakhir kita akan bersama-sama, kita akan beri kesempatan kepada Tasya untuk mengatakan sesuatu atau ingin ngobrol apa, seperti itu. Nanti sekaligus juga Tasya akan memimpin kita di dalam doa penutup ya buat kita sekalian. Wah, terima kasih banget. Silakan Tasya. Semangat. Saya mau sharing sedikit tentang saya. Saya memang spesial. Aku anaknya aktif di sekolah, bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan guru. Saya jago banget berenang dan dancer. Dan saya percaya diri untuk dance tampil di muka umum. Saya sangat betul-betul bangga pada diriku sendiri
karena saya dilahirkan dengan begitu sempurna sehingga saya memiliki kepribadian yang bagus, percaya diri, dan juga punya teman banyak di sekolah, dan saya benar-benar istimewa di mata Tuhan. Saya bersyukur banget punya kemampuan saya sendiri. Saya pernah bergabung di salah satu klub dancer yang bernama The Art of Dance. Saya tampil percaya diri dan bisa menampilkan yang terbaik di semua kalangan anak-anak seperti saya ini. Saya benar-benar bangga pada diriku sendiri karena saya punya kelebihan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kami bisa secara Zoom. Kami mau berdoa untuk Bu Desi dan Bu Yuli, berkatilah mereka berdua supaya menjadi lebih baik. Tuhan, kami sudah selesai Zoom, kami mau beristirahat, kami mau ingin tidur. Berkatilah malaikatmu menjaga kami saat kami tidur. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk